Pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, di sini saya berdiri sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah dengan mosi Dewan percaya bahwasanya siswa di bawah usia 18 tahun yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu harus diberi hak untuk memilih. Dewan juri yang terhormat menjadi sebuah bentuk ironi tersendiri dikala terdapat seorang siswa atau siswi yang telah menempuh dan menyelesaikan pendidikan tinggi terhalang hak suaranya musabab tidak cukup umur. Indeks demokrasi yang baik harusnya adalah ketika sumber daya manusia atau rakyat itu sendiri mampu dalam memilih pemimpin secara rasional dan tanpa adanya pengaruh atau terpengaruh dari intervensi luar. Oleh karenanya, Dewan Juri yang terhormat, bukankah siswa yang apabila telah lolos jenjang pendidikan SMA, SMK, MA atau sederajat di bawah usia 18 tahun termasuk lolos dalam kualifikasi intelektual dan rasionalitas? Sudah seharusnya kita mengganti sistem batas usia minimal pencoblosan dengan tambahan batas jenjang pendidikan. Sebelum mengupas hal ini lebih lanjut, izinkan saya akan membagi kepada beberapa layer pembahasan, serta nantinya kami akan bawakan proposal beserta dengan mekanisme solusi yang sesuai, alih-alih menolak daripada solusi ini seperti halnya tim oposisi. Masuk kepada layer pertama, memang apa yang menjadi batas usia minimal memperoleh hak suara pada usia 18 tahun berlandaskan beberapa penelitian yang dilakukan secara mayoritas, yang dimana usia tersebut dianggap mencapai kematangan secara kognitif yang cukup untuk membuat keputusan rasional dan memahami konsekuensi atas pilihan-pilihan politik mereka sendiri. Namun, kita tidak boleh mengesampingkan bahwasanya setiap individu itu berbeda, tergantung bagaimana kemampuan yang ia miliki, terlahir dari keluarga bagaimana, lingkungan seperti apa, dan banyak faktor lain yang membuat seseorang tumbuh dan mencapai pemikiran lebih matang dan lebih cepat dari usia seharusnya. Hal inilah yang kemudian menjadi pertanyaan besar, mengapa mereka yang telah lolos kualifikasi dari segi rasionalitas dan intelektual dibatasi haknya dalam memilih. Masuk kepada pembahasan yang kedua dan juga lebih rinci, di mana saat ini tak jarang banyak sekolah yang mengadakan program akselerasi atau proses percepatan pembelajaran dengan seleksi yang cukup berat sehingga diperoleh siswa yang benar-benar memiliki kemampuan rasionalitas dan intelektual, yang nantinya siswa-siswi tersebut akan lulus lebih cepat dibanding anak-anak seumurannya. Siswa-siswi seperti inilah yang akan menjadi fokus utama dalam perdebatan kali ini, di mana mereka sudah mampu secara rasional dan intelektual namun tetap tidak mendapatkan hak suara untuk memilih. Dewan juri yang terhormat, apabila didasarkan pada kematangan secara psikologis, contohnya kematangan emosional, seperti halnya faktor usia juga sebenarnya tidak mempengaruhi secara keseluruhan. Dengan demikian, apabila didasarkan pada tolak ukur yang paling ideal, maka tolak ukur menggunakan pemikiranlah yang paling sesuai untuk mencapai indeks demokrasi yang baik. Wahai Dewan Juri yang terhormat, apabila berbicara terkait kemampuan setiap individu yang berbeda-beda ditinjau dari faktor geografi, ekonomi yang menyebabkan rendahnya pendidikan, itu nanti akan kami bahas sesuai dengan proposal dan mekanisme solusi yang akan kami tawarkan nantinya. Kali ini marilah kita berfokus terhadap apa yang menjadi pokok pembahasan kita pada mosi kali ini, yakni pemberian suara atas dasar jenjang pendidikan. Pada layer berikutnya, kita akan membahas terkait salah satu upaya peningkatan indeks demokrasi negara Indonesia, salah satunya dengan memperlibatkan kalangan muda atau remaja ke dalam ranah politik di usia dini, dengan catatan individu tersebut dinilai sudah mampu dan sudah pantas untuk mendapatkan hak suara. Oleh karenanya, yang kami tawarkan berkenaan dengan proposal kami sangatlah sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Dalam proposal yang kami ajukan, kita berfokus pada keterlibatan remaja dan peningkatan indeks demokrasi di Indonesia dengan mekanisme solusi yang jelas seperti memberikan tambahan supaya siswa dapat memperoleh hak suara apabila telah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu seperti SMA, SMK, MA, dan sederajat, terlepas dari berapa usianya. Dalam hal ini, kami juga tidak mengesampingkan batas usia 18 tahun yang digunakan untuk masyarakat luas atau juga mayoritas, karena dengan pertimbangan yang berorientasi pada prinsip utama kami, yakni setiap individu itu berbeda-beda, sehingga apa yang kami tawarkan bukan mengubah batas usia menjadi batas pendidikan, namun menambahkan kriteria atau syarat pendidikan sebagai pendidikan bagi siswa yang sudah menyelesaikan pendidikan tertentu namun masih di bawah umur. Satu lagi untuk menunjang proposal kami, di mana kami harapkan pula agar nantinya pemerintah menggalakkan sosialisasi terkait melek politik dan juga demokrasi di setiap sekolah untuk memperlibatkan kalangan remaja di sistem demokrasi dan di masyarakat luas nantinya. Dalam hal praktis, sudah sering kita jumpai untuk siswa-siswi yang melakukan praktek demokrasi di sekolahnya seperti halnya mencoblos ketua OSIS dan sebagainya. Dalam hal ini, yang sesungguhnya kita nilai sebagai kemampuan demokrasi dan kemampuan memperoleh hak suara yang sesungguhnya. Sekian, terima kasih.